Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Bintang Maharani dari kelas 11 APL 2 atau Rombel F. Di sini saya akan membahas latihan soal dalam materi asam dan basa. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan guru pembimbing saya, yaitu yang pertama ada Bu Rahmawati, SPD, yang kedua ada Bu Niken Widyastuti, SSI. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan latihan soal. Materi yang pertama yaitu stokiometri membuat larutan asam dan basa. Contoh soal yang pertama yaitu berapa mili larutan asam klorida dengan pH 2 sebanyak 5 liter dari HCl 37% W per W atau nama lainnya persen berat dengan berat jenis 1,18 gram per mili. Selanjutnya kita tulis diketahuinya, yaitu yang pertama ada pH sama dengan 2, yang kedua volumenya 5 liter, kita ubah menjadi mili, yaitu sama dengan 5000 mili. Yang ketiga ada persen massa sama dengan 37%. Lalu ada berat jenis sama dengan 1,18 gram per mili. Dan yang terakhir MR dari HCl sama dengan 36,5 gram per mol. Selanjutnya kita masuk ke penyelesaian soal tersebut. Yang pertama kita harus mencari konsentrasi pH 2 tersebut dengan menggunakan rumus pH sama dengan min log konsentrasi H+. Kan di situ sudah ada pH-nya, jadi di bawahnya kita tulis 2 sama dengan min log konsentrasi H+, baru kita pindah ruas. Konsentrasi H+ sama dengan 10 pangkat min 2 atau sama dengan 0,01 molar. Lalu yang kedua kita mencari molaritas dari HCl, yaitu dengan menggunakan rumus MHCl sama dengan 1000 dikali Rho dikali persen massa dibagi MR. Selanjutnya kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui tadi, yaitu 1000 dikali 1,18 dikali 37% dibagi 36,5. Yang 37% itu bisa kita ubah menjadi 37 per 100. Nah, nolnya itu bisa kita coret dengan yang 1000, jadinya sisa 10 dikali 1,18 dikali 37 dibagi 36,5. Dan hasil yang didapatkan yaitu 436,6 dibagi dengan MR yang tadi 36,5 sama dengan 11,96 molaritas. Itulah molaritas HCl yang didapatkan. Dan yang terakhir kita masukkan ke rumus pengenceran, yaitu dengan rumus M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. M1 nya ini kita isi dengan molaritas HCl yaitu 11,96 dikali V1. V1 ini yang kita cari sama dengan M2 nya ini kita masukkan konsentrasi si pH yaitu 0,01 dikali V2. V2 nya ini didapatkan dari soal yaitu 5000 mili. Dan hasil yang didapatkan yaitu V1 sama dengan 50 dibagi 11,96, maka hasilnya 4,18 mili. Itulah volume yang didapatkan untuk membuat larutan asam klorida tersebut. Oke, kita lanjut latihan yang kedua. Berapa mili larutan asam etanoat dengan pH 2,5 sebanyak 500 mili dari asam etanoat glasial 100% W per W atau persen berat dengan massa jenis sama dengan 1,049 gram per mili. Sama seperti yang soal pertama, kita nulis diketahuinya dulu. Di situ ada pH sama dengan 2,5. Volumenya sama dengan 500 mili. Jadi ini tidak usah kita ubah lagi. Selanjutnya persen massanya
sama dengan 100%. Lalu ada berat jenisnya sama dengan 1,049 gram per mili. Lalu MR dari CH3COOH sama dengan 60 gram per mol. Selanjutnya ada Ka. Apa itu Ka? Ka itu adalah tetapan asam lemah yang sudah ditetapkan, yaitu sebesar 2 dikali 10 pangkat min 5. Kenapa kita harus menggunakan Ka? Karena asam etanoat ini termasuk asam yang lemah, beda dengan yang sebelumnya yaitu HCl. HCl itu termasuk ke dalam asam yang kuat, makanya dia tidak memerlukan Ka. Selanjutnya langsung masuk ke penyelesaian soal tersebut. Yang pertama kita mencari konsentrasi pH tersebut. Sama seperti soal yang pertama, yaitu dengan rumus pH sama dengan min log konsentrasi H+. Kan pH-nya sudah diketahui, jadi bawahnya kita tulis 2,5 sama dengan min log konsentrasi H+. Baru kita pindah ruas, konsentrasi H+ sama dengan 10 pangkat min 2,5 atau sama dengan 0,003 molar. Selanjutnya masukkan rumus konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali konsentrasi CH3COOH. Selanjutnya yang akar 2-nya kita pindah ruas di konsentrasi H+. Jadinya konsentrasi H+ akar 2 sama dengan Ka dikali konsentrasi CH3COOH. Supaya untuk lebih memudahkan lagi, kita pindah ruas, jadinya konsentrasi H+ akar 2 dibagi Ka sama dengan konsentrasi CH3COOH. Baru kita masukkan angka, yaitu konsentrasi H+ nya 3 dikali 10 pangkat min 3 akar 2 dibagi 2 dikali 10 pangkat min 5 sama dengan konsentrasi CH3COOH. Mendapatkan hasil 9 dikali 10 pangkat min 6. Kenapa bisa min 6? Karena kalau dia ada akar, pangkatnya dikalikan, jadinya min 3 dikali 2 sama dengan min 6 dibagi 2 dikali 10 pangkat min 5 sama dengan konsentrasi CH3COOH. Selanjutnya baru kita bagi 9 dibagi 2 sama dengan 4,5. Nah, yang bilangan berpangkat ini jika dia dibagi maka pangkatnya ini dikurangkan saja, jadinya 6 dikurang min 5 sama dengan min 1. Itulah hasil yang didapatkan, atau bisa juga jadi bilangan desimal yaitu 0,45 m. Yang kedua, kita mencari molaritas CH3COOH dengan rumus MCH3COOH sama dengan 1000 dikali Rho dikali persen massa dibagi mR. Baru kita masukkan angka-angka yang setelah diketahui tadi, yaitu 1000 dikali 1,049 dikali 100% dibagi mR tadi 60. Nah, yang 100 ini bisa ubah menjadi 100 per 100. Jika dicoret 100 per 100 sama dengan 1 atau habis, berarti sisanya tinggal 1000 dikali 1,049 dibagi 60. Mendapatkan hasil 104,9 dibagi 6 sama dengan 17,48 m. Itulah hasil yang didapatkan dari molaritas CH3COOH. Yang terakhir kita masukkan ke rumus pengenceran, yaitu dengan rumus M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. M1 nya kita masukkan angka 17,48, yaitu molaritas dari CH3COOH dikali V1 nya yang kita cari sama dengan 0,45, yaitu dari konsentrasi pH tadi dikali V2 nya 500 dari soal. Mendapatkan hasil V1 sama dengan 225 dibagi 17,48 sama dengan 12,87 mili. Itulah volume yang didapatkan untuk membuat larutan asam etanoat.
Selanjutnya, latihan soal yang ketiga yaitu berapa mili larutan natrium hidroksida dengan pH 10 sebanyak 500 mili dari larutan Sorensen dengan berat jenis sama dengan 1,54 gram per mili. Yang pertama, diketahuinya di situ ada pH sama dengan 10. Volumenya sama dengan 500 mili. Persen masanya itu 50%. Kenapa bisa 50%? Karena larutan Sorensen itu sama aja dengan NaOH 50%. Ada berat jenisnya sama dengan 1,54 gram per mili. Dan yang terakhir ada MR dari NaOH yaitu 40 gram per mol. Langsung aja kita membahas penyelesaian dari soal tersebut. Yang pertama, kita harus mencari konsentrasi pH-nya dulu. Karena ini adalah bersifat basa, maka rumusnya berbeda dengan yang dua soal sebelumnya. Ini kita mencari pH-nya dulu dengan menggunakan rumus pH sama dengan 14 kurang pOH. Karena pH-nya sudah diketahui, maka kita tulis di bawahnya 10 sama dengan 14 dikurang pOH. Selanjutnya baru kita pindah ruas menjadi pOH sama dengan 14 dikurang 10. pOH-nya sama dengan 4. Baru kita masukkan rumus lagi yaitu pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. Tadi kan pOH-nya sudah diketahui, maka di bawahnya kita tulis 4 sama dengan min log konsentrasi OH-. Setelah itu baru kita pindah ruas menjadi konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat min 4 atau sama aja dengan 0,00001 m. Lalu yang kedua kita mencari molaritas NaOH dengan menggunakan rumus M NaOH sama dengan 1000 dikali Rho dikali persen massa dibagi MR. Setelah itu kita masukkan angka-angka yang telah diketahui tadi, yaitu 1000 dikali 1,54 dikali 50% dibagi MR-nya tadi 40. Nah, yang 50% ini bisa kita ubah menjadi 50/100. Nah, yang 0 di 100 sama yang 1000 itu bisa kita coret menjadi sisanya 10 dikali 1,54 dikali 50 dibagi 40 dan mendapatkan hasil yaitu 770 dibagi dengan 40 sama dengan 19,25 m. Itulah molaritas dari NaOH. Dan yang terakhir kita masukkan ke rumus pengenceran, yaitu dengan rumus M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. M1 nya kita isi dengan molaritas dari NaOH yaitu 19,25 dikali V1. V1 nya ini yang kita cari sama dengan M2 nya kita isi dengan 0,0001 yaitu dari konsentrasi si pH dikali V2 yaitu 500 dari volume si soal, dan mendapatkan hasil yaitu V1 sama dengan 0,05 dibagi 19,25 sama dengan 0,0025 mili. Itulah volume yang didapatkan untuk membuat larutan natrium hidroksida. Kita lanjutkan materi yang kedua yaitu menentukan pH larutan. Oke, langsung saja kita masuk ke latihan soal yang pertama, yaitu sebanyak 150 mili natrium hidroksida 0,02 m dicampurkan dengan 50 mili asam klorida 0,08 m. Tentukanlah pH larutan tersebut. Yang pertama kita nulis diketahuinya dulu. Yang pertama, volume NaOH sama dengan 150 mili. Yang kedua, volume dari HCl yaitu 50 mili.
Molaritas dari NaOH yaitu 0,02 m dan molaritas dari HCl yaitu 0,08 m. Selanjutnya kita mencari mol basa yaitu dengan menggunakan rumus volume dikali dengan molaritas. Jadinya 150 dikali dengan 0,02 sama dengan 3 milimol. Baru kita ubah menjadi mol dengan cara 3 dibagi dengan 1000 sama dengan 0,003 mol. Lalu kita mencari mol asam. Rumusnya sama kayak mol basa tadi, yaitu 50 dikalikan dengan 0,08 sama dengan 4 milimol. Nah, ini kita ubah juga menjadi mol dengan cara dibaginya, yaitu menghasilkan 0,004 mol. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan soal. Yang pertama kita tulis reaksinya dulu, yaitu NaOH plus HCl menjadi NaCl plus H2O. Baru di bawahnya kita tulis jumlah masing-masing mol dari unsur-unsur tersebut. Kan NaOH tadi jumlahnya 0,003 mol, HCl 0,004 mol, NaCl 0 dan H2O 0. Setelah itu baru kita kurangkan dengan bilangan yang terkecil, yaitu dengan 0,03 mol. Jadinya baru kita lihat ternyata yang masih ada sisa yaitu HCl, sisanya 0,001 mol. Selanjutnya kita menghitung volume total. Volume total ini yang ada di soal, yaitu 150 ditambah dengan 50 sama dengan 200 ml. Lalu satuannya kita ubah menjadi liter dengan cara 200 dibagi dengan 1000 berhasil 0,25. Setelah itu kita mencari M campuran dengan menggunakan rumus mol dibagi V total. Mol yang dipakai ini adalah mol sisa yang tadi pas reaksi itu, kan sisanya ada HCl yaitu 0,001. Terus dibagi dengan V total. V total yang tadi 0,2 liter dan mendapatkan hasil 0,005 M. Selanjutnya kita masukkan rumus konsentrasi H+ sama dengan A dikali M. Kenapa kita menggunakan konsentrasi H+? Karena kan tadi sisanya itu HCl. HCl kan termasuk dengan asam, makanya kita menggunakan konsentrasi H+. Nah, kalau yang A ini sama aja dengan valensi. Terus yang M ini adalah molaritas. Langsung aja kita masukkan angka-angka yang udah ada diketahui, yaitu sama dengan 1 dikali 0,005 sama dengan 0,005. Nah, ini bisa kita ubah menjadi bilangan berpangkat, yaitu 5 dikali 10 pangkat min 3. Lalu baru kita masukkan pakai rumus pH, yaitu pH sama dengan min log konsentrasi H+. Di bawahnya min log konsentrasi H+ nya itu kita tulis dengan 5 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan min log konsentrasi 0,005 sama dengan 3 min log 5. Jika dihasilkan 2,30, itulah pH dari larutan tersebut. Selanjutnya kita masuk ke latihan soal yang kedua, yaitu sebanyak 50 ml natrium hidroksida 0,2 m dicampurkan dengan 100 ml asam klorida 0,4 m. Berapakah pH larutan tersebut? Sama kayak yang tadi, kita nulis diketahuinya dulu. Di situ ada volume dari NaOH yaitu 50 ml. Volume dari HCl ada 100 ml. Konsentrasi dari NaOH yaitu 0,2 m dan konsentrasi dari HCl 0,4 m. Selanjutnya baru kita mencari mol asam dengan menggunakan rumus V dikali M, yaitu 100 dikali 0,4 sama dengan 40 milimol. Nah, ini kita ubah juga menjadi mol dengan cara dibagi sama dengan 0,04 mol. Yang kedua, kita juga mencari mol basa, yaitu 50 dikali 0,2 sama dengan 10 milimol. Nah, ini juga diubah menjadi mol, yaitu dibagi dengan 1000 sama dengan 0,01 mol.
Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan soal. Yang pertama, kita menuliskan reaksi terlebih dahulu, yaitu HCl plus NaOH menjadi NaCl plus H2O. Baru kita tuliskan jumlah dari masing-masing unsur tersebut. HCl-nya ada 0,04 mol, NaOH-nya 0,01 mol, NaCl 0, dan H2O 0. Lalu baru kita kurangkan dengan bilangan yang terkecil, yaitu 0,01 mol, dan mendapatkan hasil HCl lah yang masih ada sisanya, yaitu 0,03 mol. Lalu kita mencari volume total, yaitu yang ada di soal itu. Volumenya kita jumlahkan, 50 ditambah dengan 100 sama dengan 150 ml, baru kita ubah menjadi satuannya liter, dibagi dengan 1000 sama dengan 0,15 liter. Setelah itu kita mencari M campuran dengan rumus mol dibagi V total. Molnya itu yang tadi ada sisa, yaitu 0,03 dibagi dengan 0,15, mendapatkan hasil yaitu 0,2 M. Selanjutnya kita masukkan rumus konsentrasi H+ sama dengan A dikali M sama dengan 1 dikali 0,2 sama dengan 0,2. Nah, ini bisa kita ubah menjadi bilangan berpangkat, yaitu 2 dikali 10 pangkat min 1. Dan yang terakhir kita masukkan rumus pH sama dengan min log konsentrasi H+ sama dengan min log 2 dikali 10 pangkat min 1 sama dengan min log konsentrasi 0,2 sama dengan 1 min log 2 sama dengan 0,69. Itulah pH dari larutan tersebut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.